Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak semua, kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak semua, materi kita hari ini masih sama dengan materi yang sebelumnya mengenai dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk materi hari ini, kita batasi pembahasan mengenai jenis peta. Sebelum masuk pembahasan, silahkan dibaca surat Al-Furqan, kemudian silahkan dibacakan ayatnya dan artinya, kemudian nanti dicari tafsir dan makna dan hikmat yang bisa diambil dari ayat tersebut. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Oke, anak-anak sekalian, silahkan nanti cari tafsir dan hubungannya terhadap ilmu geografi. Oke, jadi pembahasan kita hari ini mengenai jenis peta yang sebenarnya sudah kita bahas pada materi sebelumnya, tapi materi sebelumnya itu masih pembahasan jenis peta yang umum, ya. Artinya ada dua bahasan, yang pertama umum dan khusus. Tapi di sini ada pembagian jenis peta itu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Yang pertama adalah berdasarkan skalanya. Jadi ada jenis peta dibagi berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya ini, peta dibagi menjadi 5. Yang pertama, peta kadaster atau peta teknik. Ya. Yang dimaksud dengan peta kadaster adalah peta yang mempunyai skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pemilikan tanah. Jadi, yang dimaksud dengan peta kadaster itu peta yang mempunyai skala. Jadi, catatannya di peta kadaster ini skalanya itu antara 1:100 sampai 1:5000. Jika ada didapati peta yang mempunyai skala antara 1:100 dengan 1:5000, maka itu disebut dengan peta kadaster atau peta teknik. Kemudian yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Jika ada skalanya atau jika ada dijumpai sebuah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 sampai 1:250.000, ya, ada dijumpai peta tersebut, maka peta tersebut jenisnya adalah peta skala besar, ya. Umpamanya, contoh kita jumpai ada peta skalanya 1:7000, berarti masuk peta skala besar. Atau ada kita jumpai peta dengan skala 1:100.000, maka itu petanya peta skala besar. Kemudian, peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Ya, itu dia peta skala besar. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Jika ada peta kita jumpai mempunyai skala di antara 1:250.000 sampai 1:500.000, maka jenisnya itu adalah peta skala sedang. Contoh, ada peta kita jumpai skalanya itu 1:300.000, maka masuk ke penggolongan peta skala sedang. Atau kita jumpai peta skala 1:480.000, ya, 1:480.000, maka masih masuk bagian daripada peta skala sedang. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas. Kemudian yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala antara 1:500.000 hingga 1:1.000.000. Ya, jika ada dijumpai peta dengan skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000, maka
dia masuk ke jenis peta skala kecil. Contoh ada umpamanya peta kita jumpai skalanya itu 1:600.000, atau kita jumpai petanya itu skalanya 1:750, atau kita jumpai petanya itu skalanya 1:900.000, maka itu masuk ke peta skala kecil. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas, biasanya berupa negara, ya. Kemudian peta geografi. Peta geografi maksudnya adalah peta skala geografi adalah peta yang mempunyai skala lebih dari 1:1.000.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, benua, atau seluruh dunia. Jadi kalau ada peta yang dijumpai skalanya itu lebih atau lebih kecil dari 1:1.000.000, artinya kalau dia lebih kecil itu berarti 1 juta ke atas. Jadi kalau ada umpamanya nilai ukuran daripada perbandingannya itu di atas 1 juta atau lebih dari 1 juta, maka itu dikategorikan peta geografi atau peta geografis. Contohnya ada skalanya 1:1.200.000, 1:1.500.000, atau 1:3 juta, 1:4 juta, 1:5 juta. Maka petanya itu adalah peta geografi atau geografis. Biasanya peta ini adalah peta yang menggambarkan seperti bagian daripada sebuah benua atau bagian-bagian negara, contohnya peta Asia Tenggara, atau peta benua, contohnya peta benua Asia, atau peta seluruh dunia disebut dengan peta dunia. Artinya menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di muka bumi. Jadi ketika wilayahnya lebih luas, maka skalanya pun akan semakin besar nilai ataupun ukurannya. Itulah dia jenis-jenis peta berdasarkan skala. Kemudian yang kedua, berdasarkan objek yang disajikan. Ini berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2. Jadi kata kuncinya di sini berdasarkan objek yang disajikan. Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibagi menjadi 2. 1, peta statis. Yang dimaksud dengan peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Jadi kalau dia statis itu mutlak. Biasanya kenampakan ruang yang ada di permukaan buminya itu tetap atau sangat jarang terjadi perubahan. Misalnya peta jenis tanah. Ya, biasanya kalau peta jenis tanah itu sangat jarang ada terjadi perubahan, atau peta administrasi suatu wilayah desa. Ini sangat jarang terjadi perubahan. Kenapa? Karena wilayah desa itu begitu lambat perubahan sosial dan budayanya. Begitu lambat perubahan pembangunannya, maka itu digolongkan ke peta statis. Yang cepat itu bergerak, cepat berubah sosial budayanya adalah di wilayah kota. Kemudian peta perkotaan. Ya, ini pun dikategorikan juga peta statis karena ruangnya itu pun agak lambat berubah. Kemudian peta geologi. Jadi peta geologi pun masuk ke peta statis. Jadi peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan itu karena perubahan-perubahan yang terjadi antara desa dengan kota itu sangat lambat terjadi. Kemudian biasanya relatif menggambarkan keadaan-keadaan yang tetap dan jarang berubah. Kemudian peta dinamis, ya. Peta dinamis itu adalah peta yang dikategorikan menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah, ya. Kalau dia dinamis, cepat berubah, misalnya peta transmigrasi. Artinya ada perubahan, ya, ada perpindahan penduduk antara satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Contohnya adalah peta transmigrasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kemudian peta urbanisasi, peta yang menggambarkan tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian peta perencanaan wilayah kota. Jadi perencanaan wilayah kota ini seolah-olah berubah, ya. Berubah artinya cepat perubahannya karena sudah ada rencana daripada perubahan-perubahan tertentu. Contohnya umpamanya ada peta perkotaan, kemudian diubah ke peta perencanaan wilayah kota. Ada yang ingin diubah di dalam wujud kota tersebut. Kemudian peta tata guna lahan. Jadi inilah dia berdasarkan objeknya. Jadi jenis peta berdasarkan objek yang disajikan dibagi menjadi 2, statis dan dinamis. Kemudian kita lanjutkan.
Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibedakan menjadi dua. Ini berdasarkan isi data yang disajikan. Peta dibedakan menjadi dua. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa jenis peta itu dibagi menjadi dua berdasarkan data yang disajikan. Ya, ada data yang disajikan, artinya data ataupun informasi yang dimuat di dalam sebuah peta itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan informasi yang ada di dalam peta, peta itu dibagi menjadi dua. Satu namanya peta umum. Kalau yang dimaksud dengan peta umum ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya, peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Jadi dia menggambarkan permukaan atau bentuk muka bumi ini secara umum. Contoh, ya, peta umum itu cuma dibagi ke dalam 3 jenis. Peta dunia, peta korografi, kemudian peta topografi. Rupa bumi juga dimasukkan kepada topografi. Kalau di dalam slide ini, Bapak buat perbedaannya itu menjadi 4, tapi bisa digabungkan menjadi 3. Ada peta dunia, peta korografi, peta rupa bumi, peta topografi. Sebagai contoh, atau ada umpamanya peta Indonesia. Judulnya itu, jadi kita bisa menentukan yang mana peta umum, yang mana peta khusus, atau peta tematik. Perhatikan saja di judul. Kalau judulnya hanya memuat wilayah tertentu saja, atau tidak ada tema, ataupun informasi yang lebih spesifik yang ditampilkan di dalam judul, maka dia adalah bagian peta umum. Contoh, peta Indonesia, itu peta umum. Peta Sumatera Utara, itu peta umum. Peta Kota Medan, itu peta umum. Peta Kecamatan Medan Tembung, itu peta umum. Kemudian yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik disebut juga dengan peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus yang ada di permukaan bumi. Jadi artinya ada informasi yang dimuat di dalam peta itu, informasi khusus yang ingin ditampilkan di dalam peta. Contohnya tadi Bapak buat bahwa peta umum itu contohnya ada peta Indonesia, ada peta Sumatera Utara, ada peta Kota Medan, ada peta Kecamatan Medan Tembung. Itu peta umum. Tapi kalau ada tema tambahan dari informasi yang dimuat di dalam sebuah judul, maka itu masuk ke kelompok peta khusus. Contoh, kalau dia peta Indonesia itu adalah peta umum, kalau ada Bapak tambahkan di dalam judul peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada penambahan informasi di dalam judul tersebut, artinya yang ingin dilihat di dalam peta tersebut adalah flora dan faunanya. Persebaran flora faunanya di wilayah Indonesia. Artinya di dalam peta tersebut ditampilkan peta Indonesianya dan ditampilkan informasi mengenai persebaran flora dan fauna. Jadi, kita bisa bedakan secara langsung yang mana peta umum dan mana peta khusus dari tema ataupun judul yang dimuat di dalam sebuah peta. Ingat, kalau dia peta umum itu hanya membahas yang pertama peta dunia. Yang kedua peta korografi. Peta korografi itu bisa nanti masuk benua, bisa masuk negara atau bagian benua, kemudian negara, bisa masuk provinsi, kabupaten atau kota madya, bisa masuk kecamatan, kelurahan, desa. Ya. Itu peta umum. Tapi kalau ada informasi atau tambahan di dalam sebuah judul, itu masuk ke peta khusus. Kemudian, selain peta dunia dan peta korografi, peta rupa bumi pun masuk ke peta umum. Contohnya ada peta rupa bumi Indonesia. Rupa bumi sudah masuk ke peta umum, atau peta topografi Indonesia. Itu peta umum. Ingat, peta dunia, peta korografi, peta rupa bumi, peta topografi. Topografi itu bukan masuk ke peta tematik, tetap bagian dari peta umum. Di mana tahu nanti ada tambahan contoh, peta topografi Indonesia, atau peta rupa bumi Indonesia. Oh, ini peta khusus, karena dia yang ingin dilihatnya adalah peta topografi atau peta rupa bumi. Tidak. Rupa bumi dan topografi kalau ada di dalam sebuah judul peta, itu bagian daripada peta umum. Selain dari itu, kalau ada penambahan yang lain di dalam sebuah judul,
yang ingin dilihat di dalam sebuah peta tersebut, maka itu adalah peta tematik. Contohnya di sini lihat, perhatikan. Peta iklim. Contoh kita buat peta iklim di Indonesia. Atau kita buat lagi peta curah hujan di Provinsi Sumatera Utara. Kita buat lagi peta jenis tanah di wilayah Indonesia. Peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk, ya, peta apa lagi kita buat lagi, peta kepadatan penduduk di Kota Medan. Kemudian kita buat lagi contoh yang lain, peta persebaran barang tambang di benua Asia. Itu masuk peta tematik semua. Artinya ada yang ingin dilihat di dalam sebuah peta. Artinya ditampilkannya petanya, ditampilkannya yang ingin dilihat tersebut. Temanya itu ada penambahan. Contoh iklim, itulah temanya. Itulah yang akan dicari, yang ingin dilihat di dalam peta tersebut. Itulah kekhususannya. Kemudian kita lanjutkan. Peta tematik, penjelasannya di sini. Peta tematik adalah peta yang menggambar ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Contoh peta tematik antara lain peta kepadatan penduduk, penggunaan lahan, jaringan listrik, dan lain-lain, dan berbagai macam judul peta tematik, ya, sesuai dengan kegunaan peta tersebut. Kemudian, pembuatan peta tematik. Yang pertama dalam membuat peta tematik digunakan metode yang pertama namanya metode grid atau DAM. Kemudian yang kedua pantograf dan yang ketiga SIG. Ini artinya alat semua, ya, menggunakan alat-alat tertentu. Yang pertama metode grid, DAM, pantograf, dan SIG, sistem informasi geografis. Pada proses pembuatan peta dengan SIG melalui 3 tahap. Jika pembuatan petanya itu menggunakan SIG, maka melalui 3 tahap. Yang pertama, pengumpulan data meliputi topografi, misalnya jarak, tinggi tempat, dan data tematik. Data tematik itu tema apa atau informasi apa yang akan diangkat di dalam sebuah peta. Data tersebut diperoleh dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, topografi atau geologi. Yang ingin dilihat umpamanya dalam peta tersebut adalah peta geologi, maka kita harus mendapat informasi dari geologinya, kehutanannya, statistiknya, ekonominya, curah hujannya, kemudian persebaran penduduknya, kepadatan penduduknya, ya, kecepatan anginnya, dan lain-lain. Jadi harus kita kumpulkan dulu datanya. Kemudian yang kedua, pengolahan datanya pun harus kita lihat, ya. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data yang terkumpul. Kita harus olah dulu datanya tersebut, kemudian kita analis data yang terkumpul tersebut, ya, agar bisa kita sajikan nanti tepat dan valid. Kemudian yang ketiga, penyajian kembali data dalam bentuk grafis. Artinya kita buat dalam bentuk grafis sangat tepat jika dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang pemetaan atau kartograf. Jadi kartograf adalah orang yang ahli di dalam bidang pemetaan. Jadi ini dia pembuatan peta itu. Yang pertama pengumpulan data, ini pembuatan peta tematik. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan yang ketiga adalah penyajian kembali data dalam bentuk grafis. Kemudian kita lanjutkan penggunaan simbol. Yang kedua tadi penggunaan simbol di dalam peta tematik itu ada 3. Yang pertama itu namanya simbol arsir. Simbol arsir ini adalah simbol ataupun ketika kita membuat peta dengan simbol arsir, setiap wilayah itu harus diwarnai dengan warna yang kita kehendaki ataupun warna dengan ketentuan-ketentuan warna-warna tertentu. Contoh, kita ingin membuat sebuah peta kepadatan penduduk di kecamatan yang ada di Kota Medan, ya. Ada beberapa kecamatan di Kota Medan. Jadi setiap kecamatannya itu harus kita arsir atau kita warnai. Artinya setiap kecamatan yang ada di Kota Medan itu harus berbeda warnanya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dari situ, dari simbol arsir ini bisa kita buat penjelasannya. Contoh, umpamanya kita buat ini. Yang warna hijau toska ini adalah
Kecamatan Medan Tembung. Rupanya Kecamatan Medan Tembung itu kita buat penduduknya itu berjumlah 500 jiwa. Kemudian yang warna orange ini kita buat ini adalah Kecamatan Medan Perjuangan. Jumlahnya itu, jumlah penduduknya itu 400 jiwa. Kemudian yang warna hijau kita buat ini adalah Kecamatan Medan Timur, 300 jiwa. Yang kuning adalah Kecamatan Medan Helvetia, 200 jiwa. Kemudian yang 100 jiwa ini adalah Medan Tuntungan. Ya. Artinya apa? Di sini simbol arsir untuk membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kemudian bisa kita buat keterangannya. Jadi bisa menggunakan simbol arsir. Kemudian yang kedua adalah simbol titik. Simbol titik atau sistem dot. Jika peta dibuat dengan simbol dot, harus dijelaskan bahwa satu dot itu mewakili berapa jiwa. Contohnya, satu dot ini, satu titik ini, ya simbol titik atau simbol dot. Satu titik ini kita buat dulu keterangannya. Satu titik berapa jiwa? 20 jiwa. Maka dari 20 jiwa ini kita bisa tentukan per wilayahnya. Yang pertama, di wilayah A ada berapa jiwa? Bisa kita tentukan berapa titik yang mau kita buat. Contohnya di sini adalah di kota A ada 5, kita buat ya. Ini ada 100 jiwa, seperti data yang di atas. Ada 100 jiwa, ya, 100 jiwa. Maka 100 bagi 20, ya, karena satu titik 20 jiwa, maka 5 titik kita buat. Kota B, ada berapa jiwa? Di sini ada titiknya 2, 4, 6, 8, 10. Ini 10 titik, ya. Ada 10 titik di sini. Ya, berapa jiwa di sini? Bisa kita kalikan, ya. 10 kali 20, 200. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke simbol lingkaran. Simbol lingkaran ini adalah jika peta dibuat dengan simbol lingkaran, kita harus menentukan satu lingkaran dengan jari-jari tertentu, mewakili sejumlah penduduk. Misalnya, peta persebaran dengan kepadatan penduduk dibuat dengan lingkaran yang jari-jarinya 1 cm mewakili 100 jiwa. Ini contoh. 1 cm itu mewakili 100 jiwa. Maka dari sini bisa kita buat ukurannya. Ya, dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Rumus mencari jari-jari lingkaran. R sama dengan akar jumlah penduduk dibagi 100, karena kita buat 1 cm itu 100 jiwa dikali 1 cm. Contoh kita buat yang A ini, ya. A ini kita buat 100 jiwa. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Akar 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1 cm. Maka dibuatlah di sini jaraknya adalah 1 cm. Kemudian yang B. B ini jumlah jiwanya ada 200 jiwa. 200 dibagi 100. 200 bagi 100. 2. Akar 2 sama dengan 1,41. 1,41 dikali 1 cm, hasilnya tetap 1,41 cm. Maka di B ini kita buat jaraknya itu 1,41 cm. Menggunakan simbol lingkaran. Kemudian yang E kita buat. Yang ini berapa? Ya, yang E perhatikan. Ini lebih banyak lagi. Ya. Yang E kita buat pokoknya ini adalah, kita lanjut ke D aja. Yang D adalah kita buat 400 jiwa. 400 jiwa dibagi 100. Hasilnya 4. Akar 4 sama dengan 2. 2 kali 1, 2. Maka jarak di D kita buat 2 cm. Seperti itulah kira-kira. Oke, anak-anak Bapak sekalian, jika ada yang kurang dipahami mengenai materi ini, silahkan ditanyakan, baik itu melalui Google Classroom ataupun melalui WA grup kita. Sekian saja pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada materi-materi yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum grup kita, baik itu forum WAG ataupun GCR. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.